Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan anak-anak semua. Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita, baik aktivitas kita tidak ada permasalahan-permasalahan, tidak ada kendala-kendala. Amin. Kali ini kita lanjutkan materi yang kedua, seri kedua, siklus akuntansi koperasi aplikasi Excel, seri yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kita lanjutkan materinya. Setelah kita membuka aplikasi ini, Excel ini, kemudian kita buka di ref akun dan sudah episode kemarin kita isi lengkap ini. Kemudian mulailah kita bekerja, yaitu memasukkan transaksi-transaksi itu ke sheet 1 sampai 12. Kalau bulan Januari berarti sheet 1. Oke. Jadi ini langkahnya Bapak Ibu. Memasukkan transaksi-transaksi atau bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, sekarang kita mulai memasukkan bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Jangan lupa, yang penting di dalam materi yang pertama ini adalah langkah yang pertama ini. Tolong Bapak Ibu masukkan data-data yang ada pada neraca tahun 2019 misalnya. Kalau ini kita buat tahun 2020 berarti neraca akhir tahun 2019 itu masukkan ke sini dalam bentuk jurnal umum. Oke, kita coba. Ini. Bapak Ibu, data ini adalah data neraca akhir. Ada suatu koperasi yang akan kita lanjutkan. Oke. Yang kami biru ini adalah data untuk tahun 2019 yang akan kita pindah ke sini. Ya, karena kita mau mengawali di tahun 2020 bulan Januari, kan ya? Saya ulang, tahun 2020 bulan awal yaitu Januari kita buka buku baru lagi. Maka ini wajib yang biru ini kita pindahkan. Kenapa? Karena kalau tidak dipindahkan maka data itu tidak valid. Kenapa? Karena kita tahu bahwa neraca ini adalah data seumur hidup perusahaan tersebut. Tidak sama dengan laporan SAU atau laporan rugi laba. Ini sifatnya adalah opsional dalam 1 tahun. Tapi kalau ini adalah data seumur hidup mulai koperasi berdiri sampai hari ini dibuatnya laporan tersebut. Itu ya. Jadi ini wajib yang saya biru ini. Oke. Oke, semua yang saya blok ini itu dimasukkan nih dari kas. Oke, ini dulu ya. Kemudian kita lanjut ini nanti. Kemudian ini. Kita copy paste angkanya, kita copy paste angkanya. Jangan lupa pakai value ya. Copy paste pakai value. Oke. Kita ketik angkanya ya. Ya, ini. Ini manual Bapak Ibu karena di sini misalnya saja kasnya 101. Kita ketiklah. Ini kita ya. Adel dulu, Nah, kan tidak ada angkanya di namanya di sini, kita panggil 101. Oke, muncul. Oke. Tadi sudah saya beritahukan bahwa yang dipindahkan di sini yang saya blok sampai angka min 3397. Jadilah seperti ini. Ya. Betul kan? Nah, sampai 3397 min. Setelah neraca sebelah aktiva
sudah kita masukkan atau aset kita masukkan. Sekarang yang bagian pasifa atau yang biasa disebut dengan kewajiban dan ekuitas. Yang mana? Yang ini. Nah, kita blok satu-satu untuk menunjukkan apa saja yang dimasukkan. Oke, ini ya, kita angkanya kita copy paste. Oke, kita masukkan. Nah, jangan lupa ini tadi kosong, kemudian kita isi. Nah, 209 muncullah seperti ini. Ini untuk yang sampai dengan SHU-nya 26.391.321. Ini kita ambil dari sini kan tadi 26.391.321. Ini langkah wajib yang pertama harus kita isi. Wajib Bapak Ibu ya. Nih. Nah, kemudian di sebelah kanannya kita kasih tulisan neraca awal. Neraca awal. Nah, pada awal periode ini bisa kita tengahkan. Kemudian ini kita tarik ke bawah, itu semuanya neraca awal. Oke, sampai sini. Oke. Nah, di sini kebetulan saya blok biru supaya ini merupakan catatan bahwa wajib diisi setiap awal tahun. Wajib yang kedua yang harus diisi Bapak Ibu adalah ini. Pembagian SHU. Kita ketahui setiap koperasi itu kan ada pembagian SHU yang 26.391 tadi. 26.391 sekian. Ini kan harus dialokasikan kemana saja. Dalam ADART di dalam koperasi ini kebetulan alokasinya seperti ini. Ini sesuai ADART-nya. Sehingga kalau diecer-ecer, dipisah-pisah, dipilah-pilah, akhirnya jadilah seperti ini. Ini wajib yang kedua untuk dipindahkan angka ini ke dalam aplikasi ini. Wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak begitu, maka akan 26 juta, angka 26 juta itu akan muncul sampai akhir periode. Ya, bisa dipahami ya, ini harus ditutup, dinolkan karena sudah dialokasikan ke sini. Kapan dinolkannya? Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari ini. Nah, 1 Januari. Oke, dinolkan. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi angka ini kita kopas, kita pindahkan ke aplikasinya. Ingat ya, 16597 sampai 1391 319 ya, 1319 sekian. Mulai dana cadangan sampai dana pendidikan. Kita coba. Oke, kita kopas ke sini, kita pindahkan ke sini. Nah, jadilah ini. Jadi angka 26 juta ini menjadi 0 karena kredit sama debit. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa tulislah di sini keterangan yaitu alokasi SHU. Blok. Oke, alokasi SHU. Oke, sudah. Saya coba tak kecilkan dikit biar kelihatan. Nah, oke, muncul ini. Nah, selesailah sudah untuk kewajiban kita memindahkan ke sini. Selesai. Ya. Kemudian oke. Nah, kalau kita ingin memindahkan ini loh, ini kok lebar, jangan ini bisa dilipat ataupun yang paling aman itu kopas, dikopas. Ini contoh kopasnya seperti ini. Kita pindahkan.
copy, paste, value. Nah, yang bawah ini sekarang kita hilangkan. Aman Bapak Ibu, rumusnya tidak berubah. Ini juga kurang naik 1 ya, kurang naik 1, kita pindahkan ke atas. Value ya, jangan lupa tuh pastenya. Oke, udah. Jadi ini kewajiban yang utama atau harus diisi. Kita buktikan sekarang Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam namanya akun apa tadi? Akun SHU. SHU unit simpan pinjam. Kita buktikan. Pada saat ini saya del dulu ya. Ini belum dipindahkan. Maka di neraca lajur atau neraca saldo bisa kita lihat, neraca saldo aja bisa dicek di sini. Pada bulan 1 ya, ini fungsinya adalah mengubah. Kita kalau ingin lihat bulan 1 ini diklik. Kalau kita ingin melihat yang bulan 12 bulan itu kita klik ini. Maka ini akan muncul 12 bulan. Nah, per 31 Desember. Kalau ini 1 berarti ini per Januari sampai 31 Januari. Ini kalau kita ketik 5 berarti Mei dan seterusnya. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Nih. Jadi data kalau Mei berarti Januari sampai Mei tertera di sini semua. Di neraca lajur ini juga Januari sampai Mei. Oke. Kita lanjut. Nih. Sekarang coba tadi saya del itu angkanya kita lihat di SHU simpan pinjam. Nih, SHU unit simpan pinjam. Ini ada 26.391.321. Ini coba saya ganti bulan Januari. Jadi yang Februari, Maret dan sebagainya tidak muncul di sini, hanya Januari saja. Oke. Nih. Sekarang kita cek kembali bagaimana kalau setelah dilakukan alokasi SHU, jurnal alokasi SHU. Kalau ini sudah kita jurnal, nih, nah berarti SHU-nya 26.391 itu akan 0 di sini. Coba kita lihat. Nah, sekarang SHU-nya 0. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dipindah. Nah, sudah dibuat apa namanya? Alokasi SHU. Nah, saya lupa lagi ya. Nih. Udah. Berarti kewajiban kita udah selesai. Maka alokasi SHU ini tadi 26 itu sudah diecer-ecer atau sudah dipindah ke sini. Ya, ini bisa kita buktikan. Contoh cadangan. Sekarang menjadi 46.743. Karena apa? Karena tadi ditambah ini. Saya ulang. Ini kita del. Kita lihat cadangan di neraca saldo 41.46. Setelah kita masukkan ini, maka cadangannya berubah menjadi 46.743 karena ditambah dengan tambah 6.500 sekian. Oke ya, itu seperti itu tadi gambarannya. Nih. Nah, kalau ini kita hilangkan 41.46 sekarang menjadi 46.743 sekian. Tuh. Itu yang pertama untuk di bulan Januari. Kalau sudah ini selesai berarti kewajiban tadi sudah selesai. Sekarang tinggal memasukkan transaksi. Oke. Bagaimana cara memasukkan transaksi? Silakan transaksi-transaksi yang terjadi di koperasi Bapak Ibu silakan dimasukkan di bawahnya sini. Makanya ini saya batasi biru bahwa ini beda. Ini adalah
merupakan resum. Yang ini resum tahun sebelumnya, dan yang ini adalah transaksi-transaksi yang dimulai hari ini. Coba kita buat Januari tanggal 1 juga, atau tanggal 31, karena ini merupakan resum dari tanggal 1 sampai 31. Jadi di buku kas Bapak Ibu itu disiapkan dulu di resum buku kasnya, kemudian resumnya barulah dimasukkan ke sini. Tuh. Jadi bukan per transaksi setiap hari masukkan di sini, tidak. Akhir bulan aja cukup. Ya. Itu. Kita coba ya. Contoh, saya masukkan suatu transaksi penerimaan kas. Nah, ini. Kasnya di debit, kreditnya ini. Ini diambilkan dari resum buku kas, dari buku pinternya bendahara. Nih. Kebetulan di koperasi ini kesempatan untuk pinjam 2 macam. Ini belum lunas, pinjam lagi, maka masuk ke yang kedua. Ini fleksibel, boleh 1 kali dan seterusnya. Ya, tidak ada ketentuan yang mengikat, yaitu tergantung dari kebijakan koperasi masing-masing. Nah, ini semuanya penerimaan kas. Maka keterangannya kita tulis penerimaan kas. Kita tarik. Oke, penerimaan kas ya. Oke, kita lanjut. Yaitu yang kedua tentang pengeluaran kas. Ya, ini. Ini pengeluaran kas. Oke, udah ya Bapak Ibu. Nah, Pak, ini kenapa ini di sebelah kredit? Itu suka-suka kita aja, karena kita sudah tidak memberikan pembelajaran secara teoritis. Mestinya ini memang kreditnya di bawah. Nah, karena kita itu bisa menjelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang biasanya ada pengurus koperasi yang baru memahami ini. Biasanya saya tidak menjelaskan kaidah debit kredit, persamaan akuntansi dan sebagainya. Beliau-beliau itu bingung karena faktor usia. Maka yang akan kami lakukan demikian. Jika, ini saya bloknya dulu ya, bentar. Itu penerimaan kas berarti kasnya yang diterima berapa, rinciannya itu di kredit. Itu ya, paling mudah itu beliau-beliau itu memahaminya. Jadi di buku penerimaan kas dan pengeluaran kas yang ada di buku kas pinter itu dipahamilah bahwa kasnya itu ada berapa yang masuk bulan tersebut, maka akan dirinci di sebelah kredit. Itu paling mudah penjelasannya seperti itu. Oke, tuh. Ini jadi rinciannya. Nah, sebaliknya, karena ini bisa kita lihat kita hitung sebagai jumlah. Pak, ini saya pakai jumlah supaya Bapak Ibu paham. Oke, ini kita jumlahkan. Dan sama dengan ini. Oke, ambil. Kemudian kita jelaskan juga yang kredit itu bagaimana prosesnya. Yang kredit kepada beliau-beliau itu saya jelaskan begini. Pengeluaran kasnya berapa? 107.562, berarti di kredit. Maka rinciannya di debit. Ya. Kasnya yang dikeluarkan berapa? Di kredit. 107. Itu kan harus dirinci satu persatu. Maka rinciannya di debit. Itu akan lebih mudah dipahami karena simpan pinjam itu hubungannya dengan kas, tidak ada hubungannya dengan pembelian kredit, penjualan kredit itu kan tidak ada hubungannya dengan kas. Tidak ada di situ secara umum, seperti kecuali nanti kita masuk ke jurnal penyesuaian. Itu bisa dipahami sangat mudah ya kalau diberikan pemahaman kepada Bapak Ibu yang baru belajar akuntansi.
itu lebih senang beliau-beliau itu saya jelaskan seperti itu. Nih, nah ini kan juga jumlah. Oke. Pastikan bahwa setelah kita memasukkan transaksi-transaksi ini, pastikan di sebelah kanan ini hasilnya saldonya 0. Artinya bahwa sebelah debit nih dan sebelah kredit seimbang. Nih, sebelah debit dan sebelah kredit seimbang. Hasil akhirnya 0. Itu ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan contoh bulan 1, bulan 2 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri. Ini neraca saldonya. Sekarang bulan 1 berubah. Setelah transaksi-transaksi tadi dimasukkan. Oke. Neraca lajur juga berubah. Sebentar. Ada transaksi lain, oke. Neraca lajur juga berubah. Sementara bisa kita lihat SHU-nya 14.515. Bisa kita lihat di sini itu bulan Januari saja. Oke. Nah, karena itu supaya ini lebih jelas dan lebih benar debit kreditnya, kemudian harta itu bersaldo berapa, utang bersaldo berapa, maka tadi saya sampaikan bahwa ini wajib untuk diisi. Ini sudah merupakan suatu laporan. Neracanya juga ada yang di sebelah debit. Aktiva. Oke. Rugi labanya nanti kita sesuaikan lagi. Yang penting di neraca lajur atau kertas kerja itu sudah sesuai. Pastikan bahwa ini coba jumlahnya sama. Pastikan jumlahnya sama. Di kolom rugi laba jumlahnya sama, debit kredit. Di kolom neraca debit kredit jumlahnya juga sama. Pastikan itu sama. Kalau tidak sama, bukannya salah, tapi kemungkinan besar memang salah. Itu bukan rumusnya yang salah, kecuali nanti rumusnya jangan udah adik, berarti sini akan berubah juga. Oke, itu ya. Nih, kolom neraca ada. Kolom rugi labanya juga ada. Nih. Nah, rugi labanya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan, yaitu penyesuaian. Penyesuaian dibuat biasanya bulan 12. Ada beberapa hal yang kita sesuaikan. Salah satunya misalnya kita ambil saja perlengkapan. Kita susutkan perlengkapan. Maaf, bukan disusutkan ya, tapi perlengkapan yang dipakai. Misalnya ada perlengkapan 5 juta. Yang terpakai atau merupakan beban itu misalnya 3 juta. Langsung aja Bapak Ibu kita masukkan, kita ketik nomor 108 sama nomor, kita cari di sini beban perlengkapan. Nih, 542. Jadi debitnya adalah di bulan 12 ya. Kita buka bulan 12, debitnya beban perlengkapan kita pakai berapa tadi? 3 juta ya saya. 3 juta. Kemudian perlengkapannya nomor 108 senilai 3 juta. Nah, sudah jadi. Maka perlengkapannya akan berubah, yaitu sekarang kita lihat. Nah, ini perlengkapannya sekarang menjadi 108 kurangi 5 juta. Kita lihat perlengkapan yang mula-mula 5 juta. Karena ini saya buka di bulan Januari. Sekarang dibuka di bulan Desember, yang 5 juta ini akan berubah menjadi 2 juta. Demikian pula yang beban perlengkapan tadi. Beban perlengkapan kita cari pelan-pelan ya.
Nih, nomor 86. Mula-mula tidak ada pada bulan Januari. Setelah diganti dengan bulan 12, maka ini beban perlengkapan menjadi 3 juta. Itu ya, sangat mudah Bapak Ibu. Oke. Ini. Ya. Udah. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu subscribe bagi yang sudah, kemudian selalu like and share serta komen untuk perbaikan-perbaikan kami selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.